karena sudah waktunya kita akan segera dimulai untuk acara Gawang volume 3 ya, pas jam 8 lebih 5. Oke. Yuk peserta alhamdulillah sudah ada 90 lebih ya. Kalau dari pendaftar sih 200 lebih ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Gawang volume 3, Guyup Asik di Waktu Senggang bersama Super Junior FC. Ya, kepada peserta semuanya. Oke, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Reza Dwi Raspati. Saya akan bertugas sebagai moderator di sini. Insya Allah saya akan memandu jalan acara dari mulai sesi pemaparan materi hingga tanya jawab nanti ya, agar diskusinya mudah-mudahan insya Allah berjalan lancar dan interaktif. Tapi sebelum itu saya akan menginformasikan nanti ada door prize ya. Kita menyediakan 10 door prize hadiah ya. Jadi siap-siap mulai dari sekarang boleh download quizzes dulu ya. Quizzes dulu, nanti pertanyaannya ada pertanyaan dari kita dan ada dari quizzes ya. Oke, selamat datang atau yang terhormat kepada pembawa acara atau pemateri Dr. Todi Pinandita ya, SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Khusus Bedah Al-Mahera Siaga Bandung ya. Dan kepada Kang Heri sebagai owner Super Junior FC serta seluruh peserta Gawang volume 3 yang telah hadir pada hari ini. Ya. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam sesi kali ini ya. Sesi Guyup Asik di Waktu Senggang ya. Dan tema hari ini yaitu tema yang lumayan atau sangat penting ya, yaitu optimalisasi periode emas masa pertumbuhan anak. Ya, jadi sekarang kita temanya adalah tentang optimalisasi periode emas pada pertumbuhan anak. Ya. Nah, kenapa kita ngambil tema ini ya? Karena tema ini udah hampir selaras dengan salah satu visi misi dari Super Junior FC, yaitu membantu mengoptimalkan perkembangan anak sesuai dengan umurnya, khususnya di perkembangan motorik dan sosialisasinya. Dan alhamdulillah ya, sekarang Super Junior FC sudah memiliki 54 cabang sepulau Jawa. Wih, Masya Allah ya. Jadi jangan takut kalau lagi ya jalan-jalan di luar Jawa atau di dalam Pulau Jawa ya, banyak sekali cabang suju kalian para peserta bisa gabung ke cabang-cabang yang ada di Pulau Jawa. Dan insya Allah kita akan membuka cabang baru di luar Jawa ya. Cabang pertama kita di luar Jawa, insya Allah kita akan buka di awal Lebaran lah, sudah Lebaran ya, yaitu di daerah Lampung, Sumatera ya. Mudah-mudahan kita doakan bisa buka-buka lagi cabangnya yang di luar Jawa ya. Oke, kembali lagi di sini mungkin kita sebagai orang tua ya, kita tentu ingin memberikan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak. Nah, periode emas atau golden age yang bisa kita sebut atau kita sering dengar golden age ya, adalah masa yang sangat krusial dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan sang anak ya, baik itu secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, memahami bagaimana cara mengoptimalkan fase ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita sebagai orang tua ya. Nah, dan alhamdulillah untuk itu kita telah menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Todi ya. Dr. Todi yang akan membawa atau memberikan wawasan serta tips terkait topik ini. Tapi sebelum itu, saya izin memaparkan profil dari Dr. Todi dulu ya, sebentar. Kita memaparkan.
Nah, ini adalah profil dari Dr. Todi Pinandita SPOT ya. Status ya, dan dikaruniai satu putra dan satu putri. Riwayat pendidikannya di SD Kuntum Wijaya Kusuma, Jakarta. Untuk SMP-nya di SMP 1 Cimahi, SMA-nya 3 di SMA Negeri 3 Bandung, fakultasnya di Fakultas Kedokteran Unjani, dan ngambil spesialisasinya di Universitas Pajajaran, yaitu spesialisasi ortopedi dan traumatologi ya. Dan riwayat pekerjaan sekarang di Rumah Sakit Khusus Bedah Almahera Siaga Bandung ya. Sebelum itu saya mau panggil dulu. Oke. Panggil dulu Pak Dokter, Pak Dokter Todi, apakah sudah Warahmatullahi hadir? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dokter, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, ini di Bandung cuacanya lagi Hujan agak seduh-seduh ya. di Cimahi dari Alhamdulillah. maghrib hujan. Iya. Gimana Pak? Ini dipanggilnya gimana Pak Dokter? Mas, Ah, A, gak usah Akang, lah, Kang aja lah. Kang Dokter berarti ya. Kang Dokter atau Pak Dokter ya, Pak Dokter Todi. Nah, kebetulan Alhamdulillah ya, untuk semuanya Pak Dokter udah hadir. Mungkin nanti beliau akan segera memaparkan tentang tema hari ini ya. Mungkin ada beberapa pembukaan Pak Dokter sebelum mulai. Siap, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita berkumpul di webinar Guyub ya, Guyub Politik. Gawang, Gawang, sorry, enggak. asik di Gawang, Guyub Asik Senggang. di Waktu Senggang, volume 3. Betul. Nah, saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada panitia, khususnya Kang Heri nih, dan Ibu Anggun, owner dari Suju, beserta panitia atas kepercayaannya dan memberikan saya kesempatan untuk, kalau saya ini sih sharing ya sebetulnya ya, kita sharing aja dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki, mudah-mudahan bisa memberikan insight atau tambahan pengetahuan kepada orang tua untuk memanfaatkan golden age atau golden period yang datangnya cuma sekali nih, nggak datang dua kali ya. Kalau Betul, betul. golden age itu pasti hanya sekali aja, nggak mungkin dua kali. Betul. Ya, betul ya. Nah, ini betul sekali nih, Golden Age akan datangnya cuma sekali ya, nggak mungkin nanti 2 kali. Nah, Ya, jadi kalau dua kali udah tumbuh semua. siap, Pak Dokter langsung aja pemaparannya biar tidak terlalu lama atau gimana? Start screen ya. Udah start. Langsung, boleh Udah kita screen sharing. sharing. Mana Pak Dokter? Udah screen sharing belum ya? Belum? Mau share screen sama Pak Dokter atau gimana? Boleh dengan saya aja, co-host, saya jadiin co-host aja. Oh, boleh tunggu sebentar ya, kita tambah jadi co-host dulu. Jadi co-host Dokter udah? Sudah, Pak Dokter sudah dijadiin co-host? Oke. Kelihatan nggak slide-nya? Belum. Belum ya? Berarti belum bisa. Sebentar. Tunggu sebentar. Maka mereka dengan hati-hati. Bentar. Pak, soalnya co-hostnya, oh belum ya? Oh udah co-hostnya, Pak Dokter.
Nah, sudah ada. Ya, Kang, kelihatan Kang? Kelihatan, Kang? Kelihatan ya? Pak Dokter. Oke, kita mulai aja ya. Boleh? Siap, Dokter, mangga. Oke, izin saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di sini saya mau sharing aja pada masa pertumbuhan anak. Sebenarnya kalau anak-anak itu kan apa namanya eh, tumbuh kembang ya, bukan hanya pertumbuhan aja, tapi ada tumbuh dan kembang. Nah, cuman kalau perkembangan nanti lebih tepatnya sebenarnya ke dok oleh dokter anak ataupun psikolog. Cuman kalau untuk pertumbuhan ya masih nyerempet sedikit lah dengan keilmuan saya sebagai ortopedi. Jadi nggak buta-buta banget saya untuk masalah pertumbuhan anak. Nah, untuk awalnya kita harus tahu dulu nih ya mengenai tahapan tumbuh kembang anak. Jadi tahapan tumbuh kembang anak kita bicarain tumbuh kembang dulu. Jadi diawali dari masa perinatal, dari mulai konsepsi sampai 4 minggu setelah lahir. Lalu usia bayi itu mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, lalu ada toddler 1 sampai 2 tahun dan prasekolah 2 sampai 5 tahun, usia sekolah 5 sampai 12 dan remaja 12 sampai 18 tahun. Nah, untuk perkembangan otak dan kecerdasan itu periode emasnya dari mulai bayi sampai usia sekolah ya. Jadi ini ranahnya nanti berbeda lagi nih kalau saya sebagai ortopedi membantu memantau pertumbuhan, kalau tumbuh kembang dan kalau tumbuh dan kembangnya anak itu dipantau oleh dokter anak dan psikolog. Nah, kapan periode emas untuk pertumbuhan? Ya, remaja bisa mulai dari 12 dengan range waktunya sampai 18 tahun. Nah, ini mengenai kepadatan tulang. Kepadatan tulang pada manusia itu eh, fitrahnya adalah kalau perempuan massa tulangnya itu lebih rendah dibandingkan massa tulang laki-laki. Di semua kelompok umur perempuan lebih rendah massa tulangnya dibandingkan laki-laki. Nah, massa tulang yang paling baik pada perempuan itu dan pada laki-laki itu kurang lebihnya sama, yaitu pada usia produktif di kisaran usia 20 sampai 60. Dengan eh, laju kepadatannya akan sangat meningkat dengan cepat itu pada periode usia 0 sampai 20 tahun itu meningkat dengan cepat, lalu di usia 20 sampai 40 itu tulang sangat padat, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk perempuan akan menurun dengan cepat dan lebih awal dibandingkan laki-laki itu karena pengaruh hormon. Jadi pada masa postmenopause, perempuan kehilangan hormon estrogen yang mengontrol padatan tulang. Jadi secara apa namanya anak biologinya memang perempuan tulangnya lebih kropos dan lebih rentan untuk mengalami cedera patah tulang. Lalu untuk pertumbuhan tulang sendiri dibandingkan dengan usia, eh, kalau untuk usia pertumbuhan tulang itu cepat sekali, cepat pada awal-awal usia, pada umur 1 sampai 2 itu pertumbuhannya panjangnya itu akan drastis meningkatnya. Tapi lama-kelamaan dia akan turun dulu, jadi kecepatan pertumbuhannya itu akan menurun dulu. Nah, nanti untuk perempuan akan mengalami pertumbuhan tulangnya yang lebih cepat di awalnya, atau kita bilangnya growth spurtnya itu lebih awal dibandingkan kalau pada laki-laki. Jadi kalau perempuan itu usia menjelang 9-10 tuh udah mulai nanjak nih pertumbuhannya, udah mulai wah cepet banget, drastis lah meningkatnya ya. Nah, tapi menurunnya juga lebih cepat. Jadi pada usia 12 perempuan itu sudah mulai, anak perempuan sudah mulai turun pertumbuhannya. Ketika anak perempuan sudah mulai turun,
Laki-laki baru mulai nanjak nih pertumbuhannya cepat sekali di usia mulai dari 12 sampai ke 15-16. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak laki-laki, ngelihat anak laki-lakinya kok kelas 4, kelas 5, kelas 6, tapi teman-teman perempuannya tinggi-tinggi banget, jauh lebih tinggi daripada anak yang laki-laki. Jangan khawatir, karena memang secara biologi anak perempuan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan laki-laki. Tapi nanti laki-laki ketika SMP sampai ke SMA itu akan menyusul tuh. Sementara perempuannya, yang anak perempuan sudah selesai masa pertumbuhannya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, untuk mengetahui faktor apa saja pertumbuhan tulang, kita bagi dua. Yang pertama ada intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik ini lebih ke faktor yang nggak bisa terlalu diutak-atik oleh kita ya, seperti genetik, gender, dan metabolisme. Metabolisme ini bisa ada gangguan penyakit metabolik atau ada gangguan-gangguan lain. Nah ini genetik dan gender ini yang nggak bisa besar pengaruhnya, cuman ya kita nggak bisa terlalu memanipulasi ya, karena memang sudah dari sananya. Yang bisa kita manipulasi itu di ekstrinsik, seperti pola diet, gaya hidup, aktivitas, ataupun pola olahraganya. Nah, ini tadi untuk mendapatkan kepadatan tulang yang maksimal, itu faktornya banyak. Ada gender, hormon. Hormon itu berpengaruh juga. Lalu latihan, seperti yang tadi saya sampaikan, gender itu nggak bisa kita utak-atik. Hormon masih bisa kita utak-atik kalau terjadi ada kelainan hormon. Misalnya terdeteksi ada kelainan hormon, nanti dokter anak akan membantu dengan suntik hormon supaya level hormonnya dalam level normal. Lalu status gizi, genetik, latihan, dan faktor risiko yang membuat pertumbuhan tulang itu terhambat seperti merokok dan alkohol. Kalau alkohol mungkin enggak ya kalau anak-anak, cuman yang perlu diwaspadai adalah second hand smokernya atau perokok pasifnya. Itu mungkin anak-anak pada masa pertumbuhan usia 8 sampai 12 14 yang mudah-mudahan tidak merokok ya. Cuman nah, takutnya ada second hand smokernya, perokok pasifnya, dari orang tuanya, dari lingkungannya, merokok dekat-dekat ke anak, jadi anaknya kena pengaruh dari asap rokok. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak-bapak yang merokok, kalau mau merokok, jauh-jauh dari anaknya, terutama apabila anaknya masih dalam masa pertumbuhan. Karena faktornya sangat besar itu untuk mempengaruhi kepadatan tulang. Genetik sendiri itu berpengaruhnya besar yang tadi saya sampaikan, kurang lebih 60-75%. Nah, untuk mengetahui genetik, kita bisa memperkirakan potensi pertumbuhan anak. Ini baru potensinya ya. Jadi bukan harga mati bahwa nanti kalau anaknya itu pasti segitu. Atau bisa lebih, bisa kurang. Nah, untuk anak laki-laki, cara mengetahui kemungkinan potensinya adalah tinggi badan ayah itu ditambah dengan tinggi badan ibu, kemudian dibagi dua, dan hasilnya ditambah 6,5. Itu adalah potensi genetik dari anak laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, eh, rumusnya sama, tapi hasilnya nanti akan dikurangi 6,5 cm. Itu adalah potensi genetik. Jadi sebenarnya kalau tanpa ada gangguan apapun, ya anak bisa mencapai tinggi sekian. Nah, nanti dengan latihan, dengan nutrisi yang baik, dengan suplemen vitamin, itu bisa jadi lebih tinggi. Ataupun sebaliknya, misalnya ada gangguan hormon, nutrisi kurang, itu bisa jadi lebih rendah. Gender, hubungannya apa? Laki-laki itu punya testosteron. Itu pengaruhnya dalam hal memperbesar ukuran tulang. Sedangkan untuk perempuan dipengaruhi oleh estrogen, mengontrol kepadatan tulang. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika perempuan sudah mengalami menopause, akan sangat menurun drastis kepadatan tulangnya. Jadi sebetulnya untuk melakukan olahraga-olahraga pembebanan, angkat beban, untuk memberikan
stimulasi kepada tulang agar pengeroposan tulang itu tidak terlalu cepat turunnya gitu. Karena sudah pasti akan keropos karena sudah tidak punya estrogen. Nah, kita harus melakukan kompensasi terhadap kehilangan estrogen dengan melakukan olahraga pembangunan soalnya. Kang, jelas ya? Nggak ada hambatan? Aman? Aman. Aman, Dok. Ya, suara ya, Aman, Dok. potong. Oke. Intrinsik ya, kita kurang bisa memanipulasi kecuali untuk masalah metabolisme, kecuali masalah hormon. Kalau ada gangguan hormon kita masih bisa bisa ya. Nah, sekarang kita masuk ke faktor ekstrinsik. Masa pertumbuhan sendiri membutuhkan asupannya harus konstan. Mulai dari asupan kalsium, protein, magnesium, fosfor, vitamin D, potasium, dan fluoride. Saya nggak akan bahas semua, ini semua. Saya akan membahas dua komponen yang paling penting, yaitu kalsium dan vitamin D. Untuk masa pertumbuhan, bukan berarti komponen ini tidak penting, tapi untuk semua ini harus seimbang pemasukannya. Cuman untuk masa pertumbuhan sangat penting. Jadi nanti akan saya bahas mengenai kalsium dan vitamin D. Nah, kurang asupan nutrisi saat masa pertumbuhan resikonya terjadi keroposan tulang. Oke, sekarang kita masuk ke kalsium nih. Kalsium, kalau saya yakin ya, kalau Bapak Ibu tuh udah mungkin pengetahuannya sudah jelas lah ya, bahwa kalau mau tinggi atau mau tulangnya kuat, minum kalsium yang banyak, asupan kalsium yang banyak. Nah, itu benar, karena kalsium itu adalah komponen utama nih. Jadi si tulang itu kan ibaratnya kayak spons ya, berongga-rongga tengahnya. Nah, jadi si rongga-rongga tulang yang kosong itu harus dipadatkan. Nah, cara memadatkannya adalah nanti kalsium sebagai mineral nanti akan mengisi rongga-rongga tulang sehingga tulangnya padat dan menjadi kuat. Nah, ini kebutuhan kalsium berdasarkan usia. Ya, antara laki-laki dengan perempuan kurang lebihnya sama, hanya berbeda di usia. Jadi, nah kita anggap usia golden age tadi 8, kita ambil pukul rata perempuan dan laki-laki 8 sampai 16 ya. Nah, kalsiumnya itu kurang lebih sehari harus 1.300 ya. Bisa dari mana saja, bisa dari makanan, bisa dari suplemen. Tapi harus mencukupi sampai 1.300. Nah, ini makanan yang bisa memberikan atau bisa dijadikan sumber kalsium. Ada sayuran hijau, brokoli, terus ada daging, sarden, yogurt, susu. Intinya adalah kurang lebihnya adalah produk susu. Bisa keju, bisa yogurt, bisa susu murni, bisa susu yang diberikan, yang sudah difortifikasi dengan kalsium. Lalu ada jamur, lalu ada tofu juga bagus, lalu masih banyak lainnya. Nah, kekurangan kalsium itu sendiri dapat menimbulkan efek buruk bagi kesehatan ya. Nah, kelompok mana aja sih yang risiko mengalami kekurangan kalsium? Yang pertama, anak-anak masa pertumbuhan, itu risiko mengalami kekurangan kalsium. Dan kelompok kedua adalah kelompok yang tidak suka produk susu. Jadi, kalau anak tidak suka susu, mudah-mudahan bisa diakalin dengan produk susu yang lain nih. Jadi nggak harus susu murni, nggak harus susu cair. Jadi bisa pakai produk susu seperti yogurt, keju, ataupun yang lainnya. Nah, kalau misalkan ada masalah tidak alergi susu, laktos intoleran, kita bisa memilih susu yang free laktosa. Gitu. Jadi sekarang sudah banyak susu untuk anak-anak yang mengalami alergi
laktosa. Nah, begitu pula dengan yang postmenopause itu masuk ke dalam kelompok yang berisiko mengalami kekurangan kalsium. Efek sampingnya apa sih kalau kita kurang kalsium? Yang tadi saya bilang, kalsium itu adalah mineral yang mengisi tulang. Jadi rongga tulang akan diisi oleh mineral kalsium sehingga jadi padat. Ketika kalsiumnya kurang, ya tulangnya itu jadi kosong lagi, jadi kropos. Nah, kalau kropos itu resikonya adalah mudah terjadi patah tulang. Selain tulang kropos, kekurangan kalsium juga bisa mengakibatkan masalah di kardiovaskular, masalah jantung dan masalah pembuluh darah. Akibat dari kalsium itu sebagai regulator untuk nanti proses di jantung dan di pembuluh darah. Nah, ini nih sebenarnya yang sangat penting nih. Jadi kalau mindset bahwa pertumbuhan tulang itu perlu kalsium banyak, itu betul ya, tidak salah. Tapi ada yang kurang. Vitamin D itu juga penting untuk pertumbuhan tulang. Kenapa? Kalau kita ibaratkan itu adalah vitamin D itu adalah transportasinya. Jadi kalsium yang ada di tubuh itu akan diserap oleh tulang sehingga nanti tulangnya itu akan padat. Jadi kalsiumnya itu disedot oleh tulang, dimasukin ke tulang, ditumpuk di tulang, tulang jadi padat. Nah, untuk menyerap kalsium dan membawa kalsium ke dalam tulang itu butuh kendaraan. Kendaraannya itu adalah vitamin D. Jadi kalau kita punya banyak pasukan, yaitu pasukannya kalsium, mau berangkat ke medan perang, nggak ada kendaraannya. Kalsiumnya ketinggalan di markas, nggak bisa nyerang ke sana. Jadi makanya vitamin D itu penting karena kalsium kita masukin banyak ke tubuh tapi nggak punya kendaraannya, nanti kalsiumnya akan terbuang, nggak jadi dibawa ke tulang. Makanya asupan vitamin D selama masa pertumbuhan, apalagi golden age, itu sangat penting. Nah, fungsinya itu untuk membantu penyerapan kalsium. Sementara kalau itu hubungannya dengan masa pertumbuhan tulang. Tapi kalau untuk sistem imun, vitamin D juga memegang peranan penting karena menguatkan sistem imun, mengurangi serangan infeksi dan penyakit autoimun. Jadi uh, untuk anak-anak untuk ibu-ibu yang dan bapak-bapak yang punya anak dengan tingkat alergi yang tinggi, punya asmanya yang sering asma, sering gangguan pernapasan, sering pilek. Nah, itu kasih aja vitamin D untuk membantu menjaga daya tahan supaya tidak mudah pilek, tidak mudah batuk, tidak mudah asma. Itu ini sebenarnya ilmunya juga saya dapat dari dokter anak saya, dokter anaknya anak saya gitu. Nah, jadi vitamin D ini terus kenapa sih kok kayaknya vitamin D ini lagi booming banget ya? Semua dikasih vitamin D, semua dokter nyaranin, hampir sebagian besar dokter nyaranin vitamin D gitu. Apa jangan-jangan lagi jadi brand ambassador vitamin D nih? Bukan. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan itu kan selalu berkembang ya. Jadi mungkin dulu pengetahuan tentang vitamin D itu masih terbatas, tapi seiring berjalannya waktu, perkembangan ilmunya bertambah, penelitian-penelitian tentang vitamin D juga semakin banyak, akhirnya didapatkanlah nih kesimpulan bahwa vitamin D ini memegang peranan penting nih untuk masa pertumbuhan, baik itu pertumbuhan tulang maupun pertumbuhan sistem imun anak-anak. Gitu. Ya. Nah, ini kebutuhan vitamin D. Kebutuhan vitamin D untuk anak-anak dan remaja itu 1 sampai 13 dan 14 sampai 18 itu kurang lebih 600 ya. Bisa dari makanan, bisa dari suplemen, bisa dari cahaya matahari. Nah, tapi ini kebutuhannya ya, kebutuhan yang harus terpenuhi setiap hari. Nah, ini yang kita dapatkan, yang bisa kita dapatkan vitamin D dari tuna, produk ikan tuh banyak vitamin D, salmon. Nah, ada yang bukan ada yang bilang
kalau status gizi salmon, kan kadang-kadang suka dibanding-bandingin nih, salmon dengan apa namanya, ikan kembung ya. Nah, salmon sama ikan kembung memang kalau ngebandinginnya masalah omega 3, ikan kembung memang lebih tinggi daripada ikan salmon. Cuman kalau untuk sumber vitamin D, yang kenapa kita ngejar salmon itu karena salmon lebih tinggi dibandingkan eh, ikan kembung untuk kadar vitamin D-nya. Tapi kalau untuk ikan omega 3 memang lebih tinggi dari ikan kembung. Lebih tinggi ikan kembung daripada salmon gitu. Jadi ya kalau mau dua-duanya ya makan aja, pagi salmon, siangnya ikan kembung gitu. Nggak masalah karena sama-sama bergizi. Nah, ini minyak ikan, sumber vitamin D yang baik. Nah, cuman masalahnya tidak semua anak bisa makan minyak ikan ya, karena kecenderungan alerginya juga tinggi. Nah, anak-anak saya juga nggak bisa. Saya dari kecil mau ngasih anak-anak saya minyak ikan nggak pernah bisa karena selalu alergi. Setelah dikasih minyak ikan satu butir aja, satu kapsul itu langsung diare besoknya. Akhirnya nggak pernah saya kasih. Nah, tapi sebagai kompensasi tidak dapat minyak ikan, ya saya kasih ikan terus. Susu, lalu kuning telur, nah lagi-lagi jamur, tadi di sana ada jamur, lalu ada tuna juga. Nah, ini sumber-sumber vitamin D yang bisa didapatkan. Nah, masalahnya apa? Masalahnya dari beberapa penelitian di berbagai negara, termasuk Indonesia, hasilnya itu adalah lebih dari 50% anak subjek penelitian tersebut mengalami defisiensi vitamin D. Jadi yang saya baca itu ada penelitian di Arab Saudi, penelitian di Korea, di Amerika pun termasuk di Indonesia, itu subjek penelitiannya itu 50% subjeknya itu mengalami defisiensi gitu. Nah, apa sih penyebabnya kok banyak defisiensi? Yang pertama, asupan yang kurang, paparan sinar matahari yang kurang. Nah, jadi jangan salah, Indonesia memang mataharinya ini tropis ya, mataharinya nggak pernah kurang. Dari jam setengah 6 aja udah keluar matahari, sampai jam setengah 6 lagi masih ada mataharinya. Cuman masalahnya ada ini warna kulit. Warna kulit apa sih hubungannya? Jadi orang yang kulitnya lebih gelap itu lebih sulit, sinar ultraviolet dari sinar matahari itu lebih sulit diproses untuk dirubah menjadi vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi orang yang lebih putih itu lebih gampang mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Yang lebih gelap lebih susah, apalagi kalau udah warna kulitnya lebih gelap ditambah skincare, sunscreen segala macam, itu vitamin D-nya pasti akan, asupan vitamin D dari sinar matahari akan sangat berkurang Aduh, kayak terus kalau lagi sakit tapi. ya. Nah, apa namanya? Itu tadi asupan yang kurang. Nah, ini menarik nih. Saya udah tahu ilmunya ya, asupannya nggak boleh kurang, paparan sinar matahari yang kurang, nggak boleh kurang sinar mataharinya, warna kulitnya berpengaruh juga. Nah, masalahnya anak saya dua-duanya itu saya cek vitamin D-nya insufisiensi juga ternyata. Saya udah menjaga asupan, saya sudah berusaha menjemur anak tiap hari, tapi begitu dicek masih kurang juga. Ya, artinya kemungkinan besar memang asupannya yang masih kurang dan sinar mataharinya yang masih kurang. Gitu. Jadi apa namanya? Kalau dilihat dari kebutuhan, 600 ini nggak terpenuhi hanya dengan asupan. Akhirnya anak saya itu saya kasih suplemen vitamin D udah berapa ya? Udah 2 tahun. Setiap hari saya kasih sampai 1.200. Itu saya cek kemarin baru naik dalam batas normal gitu. Jadi kalau dari penelitian juga, bukan dari penelitian, ada guideline di Eropa itu menyebutkan bahwa karena hampir hubungannya dengan penelitian tadi, hampir 50% subjek penelitian itu pasti mengalami defisiensi vitamin D.
Jadi langsung aja dikasih suplemen vitamin D. Jadi kalau untuk apa namanya anak misalnya anak bapak sama ibu umurnya 8 tahun ya. Kasih aja kalau mau pakai tetes, satu tetes itu 400 international unit, kasih aja 2 tetes setiap hari. Gitu. Itu hanya untuk menjaga supaya tidak mengalami defisiensi. Gitu. Ya, jadi kalau asupan anak saya itu rajin minum susu, apalagi yang pertama itu tiap hari susu nggak pernah kelewat. Tapi begitu dicek vitamin D tetap kurang, masih kurang ya. Yang kecil sama. Akhirnya sama dokter anak dikasihlah apa namanya vitamin D suplemen berupa vitamin D tetes. Itu saya kasih sampai 800 setiap harinya, 800 international unit setiap harinya. Alhamdulillah setelah 1 tahun berjalan sudah dalam normal lagi. Gitu. Nah, cuman masalahnya ini kan masih dalam masa pertumbuhan ya. Untuk masa pertumbuhan dilebihin nggak masalah gitu. Kebutuhan 600, misalnya anak usia 14 13 tahun kebutuhannya 600. Kita kasih sampai 1.200 itu nggak masalah gitu. Akan sangat membantu untuk masalah pertumbuhannya dan membantu apa namanya menjaga sistem imunnya juga. Jadi kalau mau dicek dulu boleh. Misalnya penasaran, pengen tahu nih kadar vitamin D-nya berapa sih? Dicek dulu ke lab kadar vitamin D dalam darah berapa. Nanti dari situ ada kelihatan, oh ternyata kurang. Baru nanti dikasih dosisnya lebih. Tapi kalau misalkan ternyata sudah cukup hasil pemeriksaannya, ya udah kasihnya biasa aja 400 sampai 800. Kalau misalkan kurang, bisa sampai 1.200, bisa sampai 1.600. Nah, cuman direkomendasi di guideline dari Eropa itu sebetulnya tidak perlu dites lagi karena eh, mayoritas anak itu mengalami kekurangan vitamin D. Oke. Nah, terus selain asupan, apalagi sih yang bisa menambah eh, pertumbuhan tulang? Aktivitas fisik itu jelas bisa sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tulang. Aktivitasnya kapan harus dilakukan? Pada prepubertas dan harus terus dilakukan selama masa pubertas. Nah, untuk masa pubertas laki-laki itu 10 sampai 15 tahun, perempuan 8 sampai 13 tahun. Kenapa? Karena tulang pada masa prepubertas itu sangat sensitif terhadap stimulasi mekanik yang muncul karena aktivitas fisik. Jadi karena masih sensitif, dipacu terus dengan aktivitas fisik, dia akhirnya ditambah asupan kalsium dan vitamin D, dia akhirnya jadi padat, jadi memanjang. Itu. Nah, aktivitas secara rutin itu tujuannya untuk memperkuat tulang dengan bertambahnya ketebalan tulang. Manfaat lainnya itu untuk aktivitas fisik adalah meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Nah, latihannya apa sih? Latihan weight bearing exercise dan strength training. Weight bearing itu latihan yang menjadikan tungkai kaki itu sebagai tumpuan. Strength training itu misalnya dengan menggunakan resistance band itu untuk menguatkan otot-otot juga. Jadi untuk aktivitas fisiknya sendiri bisa dengan weight bearing dan latihan otot. Latihan otot nggak harus angkat beban yang berat-berat enggak, tapi bisa menggunakan resistance band untuk membantu menguatkan otot. Nah, dengan ototnya kuat itu juga akan merangsang stimulasi kepadatan tulang dan pertumbuhan tulang. Nah, ini tadi apa aja sih weight bearing activity itu? Jalan cepat atau hiking atau jogging dan lari, lalu bisa juga dancing ataupun menari ya, lalu lompat tali. Untuk olahraga yang lain bisa tenis, badminton, nah, sepak bola ataupun olahraga-olahraga yang menjadikan tungkai itu sebagai tumpuan berat badan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan.
Eh, Semoga bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih nih pemaparannya. Ini ilmu-ilmu ya, ilmu baru ya buat kita semua ya. Ternyata masa pertumbuhan tulang itu sangat berpengaruh ya dari umur ke umurnya ya. Ada step-stepnya ya ternyata ya. Ini sangat menarik. Saya tadi melihat dari pertumbuhannya dari pola pola makan ya. Ternyata ya. Ini benar-benar saya ilmunya ya hanya kalsium saja. Ternyata Ya, vitamin D itu sangat penting ya. betul. Itu makanya seiring berkembangnya waktu dan teknologi, ilmu pengetahuan, pengetahuan mengenai Mm-mm. pentingnya vitamin D itu sekarang lagi ya, gencar sekali nih, sosialisasi mengenai pentingnya vitamin D pada. Iya betul ya. Jadi bukan hanya dari umur dari kecil aja ya perlukan ya karena kita perlu kendaraan nih. Ternyata di tubuh kita tuh. Nggak Perlu ada kendaraan. mobil, nggak juga ya, kalsium, aktivitas fisik dengan vitamin D itu sebagai segitiga. Betul. Kalau kita mau tulangnya padat, mau tumbuh tinggi, kalsiumnya banyak, lalu kalsiumnya banyak, kalsiumnya itu diantarkan ke tulang dengan vitamin D, tapi proses pemadatan tulang butuh aktivitas fisik, Fisik. dan ya nggak optimal, nanti kurang optimal. Iya. Kita nggak, kalsiumnya banyak, vitamin D banyak, tapi masuk kaum rebahan susah. Susah juga ya. Jadinya bukan ke tulang itu nantinya. Ini malah lemak. Nah, Nah, malah ke lemak. obesitas atau berat badan itu juga mempengaruhi pertumbuhan tulang. Hmm. Kenapa? Karena dengan semakin banyak lemak di tubuh, proses penyerapan kalsium dan proses penyerapan vitamin D, jadi kita berjemur banyak dengan harapan dapat vitamin D banyak dari matahari ya. Nah, tapi kalau Mm-mm. kita obesitas, lemak dalam tubuh kita itu akan menghambat proses sintesis perubahan sinar matahari menjadi vitamin D. Itu akan terganggu. Jadinya ya eh, sinar matahari yang masuk ke tubuh nggak optimal vitamin D-nya. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Makanya jangan overweight Betul. karena berpengaruh Betul. juga. Kadang orang tua sekarang tuh nggak apa-apa lah untuk kecil anak kecil overweight ngaruh ya. Kadang kan ada nih orang tua nih Betul. nggak apa-apa gendut dari awal juga Betul. gitu kan. Ternyata itu berpengaruh ke Ya. pertumbuhan ya. Nah ini wah keren sekali nih ilmu. Ya itu ya apa kita masih sama-sama belajar ya, bukan berarti lebih ahli, lebih Hmm, jago. Buktinya saja anak-anak saya 2 orang masih kurang masih vitamin kurang. D-nya gitu. Setelah saya juga agak kaget pas saya cek, saya ingin tahu sebetulnya penelitiannya benar nggak gitu loh. Oh ternyata benar penelitiannya, Benar ya. vitamin D-nya kurang. Ternyata anak dokter juga sih masih kekurangan ya. Gitu. Betul. Berarti ya bunda-bunda, ayah-ayah yang di sini salah satunya jadi betul segitiga itu kita harus dijaga untuk pertumbuhan optimal ya. Jangan hanya kita mengandalkan susu saja atau kalsium saja, tapi kita masuk juga ke vitamin D-nya untuk transportasinya, untuk kendaraannya, untuk menyalurkannya dan untuk memadatkannya adalah aktivitas fisik ya. Hati-hati ya. Jadi tiga itu harus saling beriringan ya dok ya. Betul. Jangan hanya mengandalkan salah satu. Wah, penting Betul banget. sekali. Ya, makanya nih Suju nih barangkali perlu untuk aktivitas fisik. Nah, Suju sangat membantu nih, akan membantu perkembangan. Di sini juga tadi dokter menyebutkan olahraga-olahraga yang optimal ya untuk pertumbuhan anak. Insya Allah di Suju juga sudah mengoptimalkan dengan olahraga-olahraga tertentu. Dari
apa Allah. itu white berry Blackberry. ya, white berry Ya, iya betul. Blackberry. Kita udah Seperti banyak aktivitas lari, loncat, lari-lari. Itu betul olahraga Blackberry. loncat-loncat, jaga keseimbangan dan lain-lain. Terima kasih dokter nih, terima kasih banyak ilmunya nih. Nih, Sama-sama. Ini kita saya stop share atau saya kembalikan lagi ya? boleh stop share Kalau stop ini. share aja atau mau pakai ini dulu aja? Nanti kalau Boleh saya dok, ini dulu. Terima ada kasih. yang bertanya. Oke, kita buka pertanyaan. Tapi sebelum itu, saya ingatkan lagi, nanti insya Allah kita akan ada quizzes, ya. Kita ada quizzes, ada beberapa pertanyaan tentang super atau sekitar super junior, ya. Itu untuk 5 peringkat teratas akan ada door prize atau souvenir dari kita semua, dari Suju sendiri, ya. Jadi siap-siap atau bisa download sekarang di handphonenya atau di laptopnya aplikasi Quizzes ya. Nanti kita akan share untuk linknya. Dan di sini mungkin ada pertanyaan dulu ya dok ya. Boleh Kang. Ya, tunggu dulu dok. Oke, ada pertanyaan dulu. Ini kita buka dari 5 pertanyaan dulu ya dok ya. Boleh. 5 pertanyaan dulu. Untuk pertanyaan pertama nih dari Kang Muhammad Fadel ya. Ini Pak Dokter, kalau untuk susu apakah masih diperlukan untuk anak di atas 5 tahun? Kebutuhannya perharinya berapa? Oke. Mau langsung jawab atau ditampung dulu? Mau ditampung dulu? Terserah dokter, mau ditampung dulu? Jawab aja, bisa saya lupa soalnya. Nah, boleh. Satu dulu ya, satu pertanyaan. Oke, jadi kalau susu anak di atas 5 tahun, iya jelas perlu ya. Nah, kebutuhan susunya itu sendiri tergantung berapa kandungan apa yang dikejar nih, vitamin D-nya atau kalsiumnya. Tapi kan kalau dalam susu kan itu pasti sudah ada vitamin D-nya sudah ada, kalsiumnya sudah ada ya. Nah, tergantung kandungan vitamin D dan kalsium dalam susu tersebut berapa. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih kita misalnya ya bicaranya misalnya kita mau dapat asupan kalsium dan vitamin D 100 misalnya, tapi susunya cuman dari kandungan susunya cuman 50. Ya nggak apa-apa, satu hari satu atau dua susu nggak apa-apa. Kalau cuman maunya satu ya nggak masalah. Nah, tadi yang saya bilang kasih aja suplemen lain untuk kalsium dan susunya, kalsium dan vitamin D-nya. Untuk vitamin D yang agak repot tuh mungkin kalsium ya, karena kalsium itu suplemennya itu tabletnya gede-gede. Jadi kalau anak-anak yang masih belum bisa menelan tablet besar itu agak susah. Tapi kalau vitamin D itu kecil sekali suplemennya. Tabletnya tuh hanya nggak nyampe setengahnya kancing baju, nggak nyampe, kecil sekali. Bahkan ada yang tetesnya. Bukan obat tetes, vitamin tetes itu ada. Jadi untuk vitamin D lebih simpel pemberiannya dibandingkan kalsium. Karena kalau kalsium besar sekali tabletnya. Ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Bisa menjawab ya. Jadi masih perlu ya dok ya untuk kebutuhan susu tersendiri selama masih masa pertumbuhan itu berikan susu aja. Kasih aja susu. Mengenai berapa banyak susunya tergantung kandungan yang ada di susu tersebut. Ya, sip. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Kang Muhammad Fadel. Oke, untuk pertanyaan kedua dok dari Bunda Astrid nih. Izin bertanya dok, kapan waktu terbaik untuk konsumsi vitamin D? Sebelum apa sesudah makan? Oke, bagus nih. Pertanyaannya bagus. Jadi kalau konsumsi vitamin D sebetulnya bisa kapan saja, ya. Bisa kapan saja, boleh sebelum makan, boleh sesudah makan, boleh dicampur dengan makanan, boleh bisa langsung diminum dengan air putih, boleh dicelupin ke susu juga boleh. Nah, cuman waktu itu maksudnya paginya, pas siang, apa malam. Usahakan diberikannya pagi atau siang, jangan malam hari. Karena nanti kenapa? Bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh, boleh.
cuman ada sedikit ada sedikit efeknya kalau vitamin D itu diberikan malam hari. Apa efeknya? Jadi ketika vitamin D diberikan malam hari, nanti kan akan diproses tuh oleh tubuh ya. Nah, si tubuh itu akan ketika sedang memproses vitamin D, dia akan mengeluarkan hormon-hormon. Nah, ada hormon yang dikeluarkan oleh tubuh yang eh, nggak sampai mengganggu sih, tapi bisa membuat anaknya jadi kurang nyenyak gitu loh tidurnya. Istirahatnya jadi nggak optimal karena ada satu hormon yang keluar ketika tubuh memproses vitamin D. Jadi sebaiknya vitamin D diberikannya pada saat sarapan aja. Oke. Jangan malam hari. Jangan siap. Ya, benar-benar bisa menjawab. Mungkin satu tambahan, Dok. Tapi nggak sampai ini sih. Saya juga mengobservasi ke anak saya, nggak sampai efeknya kalau misalnya vitamin D itu diberikan malam hari itu nggak sampai jadi anaknya nggak bisa tidur kayak kalau minum kopi atau misalkan anaknya jadi gelisah tidurnya kayak kalau kebanyakan kafein nggak sampai begitu. Cuman di beberapa penelitian menyebutkan nanti kualitas tidurnya jadi kurang optimal gitu. Meskipun nggak sampai kebangun-bangun, meskipun nggak sampai ngelidur atau gelisah gitu, nggak sampai begitu. Oke, siap. Terima kasih, Dok. Tapi mungkin sedikit pertanyaan sedikit, Dok, dari saya. Nih, Ya, tadi kan dokter katanya 600 internasional apa tadi teh? unit. Ya. Nah, dikasihnya kan 400 apakah bisa langsung atau pagi Boleh langsung 400, aja. siang 400? Boleh Daripada langsung. repot langsung aja sekali. Langsung aja Jadi sekali. Sip. nggak kayak minum obat ya. Kalau minum obat itu kan harus dibagi dosis Betul. ya. Pagi 500 miligram, siang 500 miligram, malam 500 miligram. Enggak, kalau ini bisa sekaligusin. Misalnya targetnya kita mau sehari 800 atau 1000 atau 1200, dikasih sekaligus aja nggak masalah. Oke, siap. Ya, mungkin ini pertanyaan tambahan ya. Yang dari Bunda Astrid. Ya, mudah-mudahan bisa kejawab ya Bunda Astrid ya. Baru 2 pertanyaan nih. Satu lagi dari Bunda Jihan Hafisa. Pak Dokter, kira-kira nggak kalau anak disupport suplemen aja buat kebutuhan penuhi kalsium dan vitamin D? Soalnya lagi susah makan selain menu favoritnya. Nah, ini ada beberapa nih anak yang nggak suka makan, mungkin nggak suka susu atau nggak suka ikan-ikanan ya mungkin ya. Bisa nggak hanya disupport suplemen aja dok katanya? Kalau diberikan suplemen, silahkan, nggak masalah, boleh. Cuman tetap yang terbaik adalah yang dari kita bilangnya sih real food ya, kita bilangnya real food. Jadi misalnya dikasih ikan asli, dikasih apa namanya susu gitu. Nah, cuman kalau memang lagi susah, berarti kan asupannya akan berkurang ya. Padahal dari penelitian aja untuk vitamin D dengan kita asupan baik aja masih tetap kurang nih si vitamin D-nya. Jadi kasih aja nggak masalah. Kasih dengan asupan yang baik aja level kalsium sama level vitamin D aja kalau dicek itu masih kurang, ya kan? Apalagi kalau asupannya lagi jelek. Nah, itu bisa dipastikan kalau dicek akan kurang tuh. Jadi untuk mencegah kekurangan vitamin D atau kekurangan kalsium, kasih suplemen aja. Oke, siap. Jadi sah-sah aja ya, sah-sah aja kalau benar anaknya susah Ya, ya. Tapi kalau anaknya bisa makan ya mendingan dari yang real food itu ya, ya dok ya. ya. Oke, sip. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa kejawab ya Bunda Jihan ya. Selanjutnya baru 3 ya dok ya. Wah ini langsung 2 pertanyaan nih. Dari siapa? Angki Agustina, Bunda ya, Bunda Agustina berarti ya, Bunda Agustina. Nih, pertanyaan 1 dok, aktivitas fisik optimal pada masa pubertas sampai pre-pubertas ya, sampai pubertas tapi tidak dilakukan ketika sudah dewasa atau after pubertas. Apa masih optimal? Masih? Tapi jika dilakukan ketika sudah dewasa atau after pubertas masih optimal tidak? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, anak saya sudah stop susu agar makan bertambah. Apakah tidak apa-apa untuk kebutuhan kalsiumnya? Nah, gitu dok.
Oke. Oke, yang pertama tadi saya takut salah nangkep ya, tolong dikoreksi. Mhm, Pertanyaannya itu kalau olahraga setelah masa pertumbuhan ya, betul. atau gimana? Jadi aktivitas fisik optimal pada masa pubertas sampai pre-pubertas sampai pubertas. Tapi jika dilakukan ketika Oh, sudah ya jadi dewasa, masih aktivitas optimal nggak? aktivitas fisik itu yang baik dilakukan adalah pada masa pre dan pubertas ya, Oke, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dilakukan setelah pubertas, apakah masih optimal atau tidak ya? betul dok. Ya, oke. Jadi eh, kalau aktivitas fisik untuk eh, aktivitas fisik yang dilakukan pada masa pre-pubertas dan pubertas itu tujuannya adalah untuk membantu mengoptimalkan pertumbuhan tulang ya. Jadi dengan aktivitas fisik harapannya nanti tulang jadi lebih padat dan terstimulasi untuk pertumbuhannya. Nah, tapi kalau eh, aktivitas fisik yang dilakukan setelah pubertas itu tujuannya berbeda. Jadi tujuannya untuk menjaga kepadatan tulang. Hmm, Jadi kalau misalnya bukan berarti gini, udah anak saya atau saya udah selesai masa pubertas, udah nggak akan tumbuh lagi. Betul, jadi dengan kita mau aktivitas fisik sekeras apapun, kalau kita sudah lewat masa pertumbuhan, itu nggak akan tumbuh nih, nggak akan jadi memanjang tulangnya. Ya. Tapi tujuan dilakukannya latihan setelah masa pertumbuhan itu adalah supaya tulangnya tetap padat. Yang tadi saya sampaikan, kalau kita tidak beraktivitas fisik, tulang itu akan jadi keropos. Kalsium yang ada di dalam tulang itu akan jadi diambil balik nih oleh si darah. Akhirnya kebuang lagi, akhirnya tulangnya jadi kosong lagi, jadi keropos lagi. Nah, ketika tulang keropos, risikonya adalah mudah terjadi patah tulang. Gitu. Jadi tujuan aktivitas fisik pada eh, orang-orang yang sudah tidak pubertas, misalnya anak kuliahan, bahkan pada orang tua, pada lansia, kenapa dianjurkan untuk tetap beraktivitas fisik weight bearing ataupun strength training, itu tujuannya supaya tulangnya tetap padat untuk mengurangi resiko terjadinya patah tulang. Itu, Kang. siap. Pertanyaan Ya, kita itu yang jadi namanya. tetap ya, Ya, lakukan betul. saja ya. Hmm, Tapi itu goalnya fungsinya berbeda mungkin nanti. manfaat berbeda. Betul. Jadi saya tuh sering mendapatkan pasien ya, eh, orang tua membawa anaknya yang sudah SMA, bahkan udah lulus SMA nih, mau daftar ke kedinasan. Nah, Tuh. mereka datang nanya ke saya, dok masih bisa nambah tinggi nggak? Saya lihat umurnya berapa? 19. Waduh, 19 mah udah jauh. Udah nggak Mm-mm. bisa. Bahkan di umur 17, 16 pun sudah sangat sulit. Apalagi kalau 18, 19. Harapannya nambah tinggi 1 cm, 2 cm aja dong. Ya, saya bilang, saya nggak apa, bukan yang basa-basi, langsung saya bilang nggak bisa. Karena mau diapain pun nggak akan nambah itu tulangnya. Karena tulangnya sudah eh, kontrak kerjanya udah habis untuk Kontrak tulang itu, kerja. kontrak kerjanya sudah selesai, jadi pergi itu si vendor pertumbuhan tulang tuh udah pergi, udah nggak akan nambah tinggi. Tapi dong kalau misalnya berenang terus olahraga lompat tali gitu-gitu masih bisa kan? Nggak bisa, nggak akan nambah tinggi. Tulang jadi lebih padat, tulang jadi lebih kuat, iya, tapi nggak akan nambah tinggi. Itu. Hmm, itu berarti belum bisa ya. Belum ada kontrak kerja tambahan lagi berarti ya. Gitu. Jadi ya Oke. tujuannya ya untuk menjaga kesehatan kepadatan tulang ketika Kepada teman-teman. masa pertumbuhan selesai kita berolahraga, itu tujuannya untuk membantu tulangnya tetap padat. Oke, sip. Oke, pertanyaan pertama begitu ya jawabannya Bunda Agustina ya. Yang Ya. kedua, Dok, apakah anak saya sudah stop susu agar makannya bertambah? Apakah tidak apa-apa untuk kebutuhan kalsiumnya? Oh, jadi kalau yang saya tangkap
eh, berhenti minum susu supaya makannya jadi nambah banyak ya. Betul. Nah, sebetulnya kalau tidak masalah selama ketika susunya di stop kan berarti ada asupan kalsium dan vitamin D yang berhenti ya. Mm-mm. Ya, misalnya dapat dari susu dan misalnya dapat vitamin D dan kalsium dari susu itu adalah 100 misalnya. Ketika susu di stop berarti kan 100-nya hilang. Betul. Boleh aja asalkan 100 yang hilang dari susu itu bisa digantikan dengan makanan yang lain. Nah, Hmm. cuman masalahnya kita kan nggak bisa memastikan nih berapa banyak makanan yang masuk dengan kadar kalsium dan vitamin D-nya itu kita nggak bisa mengukur pasti kalau makanannya bukan yang fortified. Fortified itu kayak misalnya susu. Susu kan ditambahkan vitamin D dan kalsium dengan takaran yang bisa kita nilai secara pasti ya. Gitu. Hmm. Kalau makanan misalnya, oh, tapi eh, saya anak saya nggak minum susu lagi, tapi jadi banyak makan telur, jadi banyak makan brokoli, nggak masalah. Selama pokoknya intinya adalah ketika susunya di stop, sumber kalsium dan sumber vitamin D yang awalnya dari susu itu harus digantikan oleh sumber makanan yang lain. Sip. Berarti sah-sah aja ya untuk di stop susu, Sah-sah saja. asal Intinya adalah tergantikan. apa kuantitasnya tetap sama gitu. Tetap sama. Oke, sip. Berarti aman ya. Ya, itu ya dari Bunda Agun ya. Mudah-mudahan pertanyaannya kejawab. Nih, udah 5, Dok. Apakah mau lanjut? Nih masih banyak nih pertanyaannya. Ah, enggak, selama masih ada waktu saya sih ngikut aja. Ini kita sampai jam 4 subuh katanya, Dok. Besok hari Sabtu libur kok, tenang aja. Kita Santai berapa aja. pertanyaan lagi? 3 ya. Kita coba 3 dulu ya. Kita tambah 3 dulu ya, Dok ya. Boleh, mangga, mangga. Ini soalnya seru nih, kayaknya banyak sekali nih yang bertanya nih, ya. Oke, selanjutnya dari Bunda mana ini? Bunda Retno dari Malang nih, ya. Dok, berjemur paling baik tuh di jam berapa dan jam berapa? Atau di jam berapa sampai jam berapa mungkin ya? Berapa lama? Maaf. Di jam berapa dan berapa lama, Dok? Ya. Berjemur yang baik. Jadi, oke. Nah, ini eh sering dapat pertanyaan gini juga nih, agak mengecoh juga. Mengecohnya gimana? Karena banyak banyak informasi yang menyebutkan bahwa kalau matahari itu berjemur bagusnya itu jam 10 sampai jam 2 siang kan ya, banyak tuh yang itu begitu. Betul. Betul, penelitiannya begitu. Tapi itu jangan salah, penelitiannya di Eropa. Oh iya ya. Penelitiannya di Eropa, mataharinya baru nongol itu. Jam Mataharinya baru 10. nongol jam 8-an. Nah, jadi matahari Nah, 10 sampai jam 2 masih matahari sehat. Nah, kalau di tuh. Indonesia jam 10 Dan berjemur, nyocok radiasinya tinggi sekali. Gitu. Jadi tetap yang terbaik itu adalah matahari pagi. dari Karena pagi. jam 6 sampai jam 8, maksimal sampai jam 9 lah. Gitu. Itu kalau mau cari mataharinya ya. Untuk durasinya, untuk yang sore ya jam 3 sampai jam 5. Hmm. Jangan, itu penelitian ya benar, nggak salah. Jam 10 sampai jam 2 itu sehat mataharinya. Tapi itu kalau kita berjemurnya di Eropa gitu. Apalagi udah Eropa musim dingin, mataharinya jam 10 itu baru mulai anget gitu loh. Nah, kalau kita di negara tropis jam 7 aja waduh udah ampun deh. Nah, itu kurang lebih minimal 30 menit berjemur. Minimal. Ya, minimal 30 menit. Antara Hmm. jam 6 sampai jam 8. Maksimal sampai jam Oke, 9. sip. Setelah jam 9 ke atas tuh udah matahari. Apa namanya? Level radiasinya udah tinggi sekali. Itu apalagi kalau titik mataharinya itu lagi kan matahari kan sudutnya beda-beda ya, berganti-ganti ya. Ada yang sudut terhadap Indonesia tuh nanti sudutnya turun sedikit, ada yang tepat banget di atas Indonesia. Nah, ketika mataharinya sudutnya ada di atas Indonesia itu level radiasinya tinggi sekali gitu. Jadi jangan sampai terlalu siang kita berjemurnya. Gitu. Ya, ya, sip. Ya, jadi kayak gitu ya Bunda Retno atau sama yang lainnya.
baiknya jam 6 sampai jam 8, maksimal jam 9, dan durasinya minimal di 30 menit. Betul. Ya, minimal 30. Kalau mau sore, ya sore paling di jam 3 sampai jam 5 ya dok ya. Ya, jam 3 tuh tapi masih agak panas ya. Agak panas ya. Karena kalau sekarang tuh kan maghrib setengah 7 ya. Betul, Jam asar tuh baru setengah 4, jam 3 tuh masih panas banget. masih panas ya. Jadi lebih baik matahari pagi aja ya. Betul. Optimalkan matahari pagi. Ya. Selanjutnya dok. Ini masih kuat Aman, dok, lanjut. aman? Nih dari Ayah Tommy Firdaus ya. Pak dokter, untuk pengecekan mana tadi? Untuk pengecekan vitamin D itu harus rekomendasi dokter apa bisa dilakukan langsung di lab atau ke lab Bisa katanya? langsung. Oh, Jadi bisa misalnya ke langsung. lab-lab yang ada di sekitar kita gitu ya, banyak kan ya lab-lab klinik gitu ya, itu bisa langsung kok. Kalau kecuali kalau lab di rumah sakit, saya kurang paham. Biasanya kalau lab rumah sakit itu harus ada pengantar dari Hmm. dokter. Nah, tapi nggak semuanya begitu. Mungkin ada beberapa rumah sakit dengan kebijakannya yang membolehkan periksa langsung ke laboratoriumnya. Nah, cuman kalau mau aman, nggak usah periksa lab ke rumah sakit, Sakit. ke lab swasta aja. Lab Hmm. swasta itu sudah pasti bisa, tinggal kita bilang mau cek misalnya kadar kalsium atau kadar vitamin D dalam darah, itu langsung bisa dikerjakan kok. Bisa langsung kerjakan ya. Jadi bisa langsung ya. Lab swasta bisa. Ya, bisa langsung nggak usah rekomendasi dari dokter dulu. Ya, Nanti ketika oke. misalnya ada hasilnya, dan hasilnya misalnya defisiensi atau insufinsiensi lah, nah baiknya konsultasikan dengan dokter. Nah, oke. Nah, baru hasilnya baru konsultasi ke dokter. Dokter anak berarti ya. Ya, betul. Oke, satu lagi nih terakhir dok ya. Ya, dari Bunda Uma ya. Bunda Uma nih, Pak dokter mau tanya, selain vitamin D, apakah perlu konsumsi konsumsi suplemen zat besi untuk anak? Untuk pertanyaan ke satu, ya. Pertanyaan dua, ini ada dua pertanyaan nih, tapi titiknya hilang kayaknya. Pertanyaan kedua, mana hilang? Aktivitas fisik apa yang bisa menambah tinggi badan untuk usia 2 tahun 8 bulan? Aktivitas fisik apa nih yang untuk lebih membuat tinggi Oke. gitu? Nambah tinggi Ya, dong. kalau untuk tadi pertanyaan pertama zat besi ya, Zat besi betul. zat besi ya. Zat besi. Ya, kalau Suplemen zat besi. suplemen zat besi ada baiknya dicek dulu. Beda dengan vitamin D tadi ya. Kalau vitamin D karena hasil penelitiannya itu adalah sebagian besar hampir 50% eh, mengalami defisiensi. Jadi tanpa kita perlu tes dulu vitamin D-nya levelnya rendah atau tinggi, itu boleh langsung dikasih suplemen vitamin D. Tapi kalau untuk zat besi ada baiknya kita cek dulu. Kita cek aja dulu kadar zat besi, HB, hemoglobin zat besi untuk tahu levelnya. Karena nanti kalau misalkan ternyata kurang, itu harus pas nanti pemberian untuk suplemen zat besinya. Hmm. Gitu. Oke, siap. Mudah-mudahan kejawab ya, Pak Umar. Dua tadi apa? Anak umur 2 tahun 8 bulan Di ya? rumah saya langsung mendadak mati lampu ini. Jadi tadi hanya itu. Ya, 8 tahun 2 bulan, aktivitas fisik apa yang bisa menambah Dua tinggi tahun badan 8 katanya? bulan atau 8 tahun 2 bulan? 2 tahun. 2 Oh, tahun 2 tahun. 8 bulan, Dok, maaf. 2 tahun itu ya yang tadi saya sampaikan, coba sebentar ya, ini masih ada ini. Eh, 8 bulan, kita balik lagi memang sudah fitrahnya pertumbuhan anak pada usia 2 tahun sampai 3 tahun itu lambat. Ya, kalau ternyata
hasilnya adalah hasil pertumbuhannya masih lambat, itu masih cuman tetap harus dipantau. Nanti kan kalau ke dokter anak, kalau bapak ibu bawa anak ke dokter anak, itu kan nanti dokter anak akan melihat kurvanya ya, kurva pertumbuhan. Apakah anak bapak ibu untuk pertumbuhannya ada di level normal atau ada di batas bawah. Nah, itu yang harus diperhatikan adalah yang harus diwaspadai adalah kalau pertumbuhan anak ada di batas bawahnya. Nah, tapi kalau ditanya apa aktivitas fisiknya, ini lagi tadi kita balik nih. Aktivitas fisik ini untuk semua usia bisa dilakukan. Nah, kalau anak umur 2 tahun 8 bulan itu kan belum bisa terlalu banyak olahraga ya. Paling masih hanya loncat-loncat, terus lari-lari. Nah, itu aja udah cukup sebetulnya. Itu tidak perlu yang ya maksudnya olahraga games lah. Jadi misalnya ikut suju, ya kan dikombinasikan nanti kan kombinasi antara latihan main bolanya dengan gamesnya kan. Iya, betul. Itu sudah cukup. Yang penting aktivitas fisik seperti lari, loncat itu dilakukan. Kalau nanti hasilnya kok nambahnya cuma segini ya, ya karena memang tadi yang saya sampaikan fitrahnya ya memang pada usia segitu laju pertumbuhan anak tidak cepat gitu. Itu Kang. Nah, oke, siap. Ini memang benar fitrahnya, jadi nggak ada olahraga khusus ya, atau aktivitas khusus yang bisa Ya, meninggikan pada usia segitu ya. apalagi untuk anak umur 2 tahun 8 bulan kan belum terlalu bisa macam-macam ya. Yang penting aktivitas-aktivitas fisik yang weight bearing ini tetap dijaga Ya, betul. ya, tetap dijaga ya Pak Dokter ya. Betul. Oke Dok, udah berapa pertanyaan nih? Udah lumayan nih. Kayaknya harus istirahat dulu ya. Boleh. Mungkin kita selangi dulu sama kuis yang di sambil dokter istirahat minum dulu. Kita selangi dulu dari kuis yang kita siapin ya. Di sini ada mengambil dan mengumpulkan sampah. Warna apa itu? Tunggu Dok. Ya. Izin saya stop Dok sharing ya. bisa stop sharing dulu, betul. Ya, bisa stop sharing dulu. Ya. Oke, saya akan sharing dulu untuk kuisisnya ya, untuk kuisisnya. Jadi nanti saya akan share linknya ya. Ini di sini ada itu ya, ada merchandise ya. Lumayan nih merchandise-nya, ada tumbler ya, terus ada apa? Ada tas, wih lumayan. Ada kaos juga, ada t-shirt juga dan lain-lain. Ya. Nih, boleh untuk ayah bunda boleh di copy linknya di chat ini. Ya. Boleh di chat ini. Ya. Boleh nanti saya wih 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 wih. Saya sharing dulu ya biar tahu nih ya. Di sini sekitar ada 5 pertanyaan ya. Ada 5 pertanyaan untuk yang bisa jawab lebih cepat. Mana nih? Oh, ini dia. Oke. Ini udah 30 peserta. Wis. Nanti dilihat dari 5 terbesar ya. Dan ada pertanyaan dari dokter. Dok, udah siapin pertanyaan kah? Tadi apa ya? Kayaknya udah pertanyaannya malah ditanya sama ini peserta semua ya. Berapa pertanyaannya? Tunggu dok. Ini agak ini nih. Agak 5 dok. Aduh. 5 ya. Betul, 5 pertanyaan buat nih kasih door prize juga nih. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan lebih cepat.
oke. Oke. 5 ya, banyak juga nih. Nih. Ini Bentar. Boleh di ini udah 44 peserta. Kita mulai. ini lagi kuisis ya? Lagi kuisis dulu dong. Tunggu dong. Kita belum mulai Oh iya ya, kuisisnya. siap. Berarti saya nanti aja Apakah dulu ya. sudah join? Siap, nanti dulu dong. Udah beres kuisis, langsung kita itu ya. Wah, ini mohon maaf nih agak kurang nih. Sip. Oke, udah 40 peserta, 49 peserta, kita mulai aja ya. Kita mulai saja untuk kuis. Saya mulai start ya. Jadi siap-siap nih untuk ayah atau bunda siap jawab pertanyaan. Ini Coach Enggi nih, Coach Enggi nih. Ini yang bikin pertanyaan saya ribut aja gitu. Oke, udah 50 peserta kita mulai ya, Dok ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita start. Boleh. Di sini langsung nih ada pertanyaannya. Boleh, udah ada yang jawab. Wih. Ini pertanyaannya tentang suju ya. Nanti dari dokter nih ya. Ini udah ada yang 4, 3, 5, udah ada yang selesai. Nanti kelihatan. Nih, baru 35, 36 yang selesai. Yes, 41. Nanti kelihatan siapa yang pertama, kedua. Nanti untuk peringkat 1 sampai 5 boleh hubungi ke admin ya yang pendaftaran. Ya, via WA aja. Nanti boleh di screenshot ya. Oke, sudah. Sambil istirahat. Tenang. Gimana? Udah selesai ya Kak Enggi ya? Ini kita stop aja ya. Iya. Kita entes ya. Ini tinggal 6 lagi kayaknya 6 lagi nih. Berapa yang kosong nih? Ini Amelia belum. Nih Revina belum. Reni. Satu lagi. Sip. Sudah cukup ya Kang Enggi ya? Apa Kang Enggi sih yang dipanggil? Ini suaranya. Oke, kita stop dulu tesnya ya. Kita di entes, kita lihat mudah-mudahan siapa yang bisa lihat pertama. Hup. Nih, pertanyaannya. Mana nih?
view report. Nah, ini dia. Tunggu dulu, kita share screen dulu. Share screen dulu ya. Kita lihat siapa nih, ya. Boleh yang 5 teratas langsung screenshot, langsung kirim ke itu ya. Nih. Oke nih, ada Adian. Ini Kang Aldrian sana. Katanya nggak bisa katanya. Gak usah Kak, gak usah. Kasih yang lain. Yang lainnya ya. Kasih yang lain, Kak. Kasih yang lain. Kita delete ya. Kita delete ya. Maaf, Pak. Mohon maaf Kang Aldrian. Ini jawabannya udah tahu ini. Ya. Kita delete dulu. Oke. Sit nih. Ini Mas Dian gimana ini? Ini nggak boleh ya. Sama aja, ya Allah. Aman. Kita delete lagi. Kita delete dulu. Apakah ada manajer lagi yang lain? Ini ya, ada Adian, Arka, Arta, ada Arta Razka, ada Ella ya. Oke. Ini udah di screenshot untuk ayah bunda yang dapat ya. Yang dapat boleh langsung WA ke admin. Oke, ya, ini udah stop screen. Nah, baru 5 door prize ya. Sekarang ada 5 lagi nih. Ya, 5 lagi. Sekarang jawabannya adalah siapa yang duluan ngechat. Ya, siapa yang duluan ngechat. Oke, jawabannya di chat aja langsung ya. Pak Dokter, udah siap belum pertanyaannya? Nah, ini khusus ayah dan bunda ya. Manajer nanti beda lagi. Siap, Kang. Siap. Pak Dokter siap? Oke, pertanyaan ke-1. Dokter mau langsung apa mau diketik? Langsung aja ya. Sebutin aja ya. Sebutin aja ya. Nah, Siap. Pertanyaan 1. yang pertama. Nah, tadi kan ada faktor penentu pertumbuhan tulang ya. Ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Coba sebutkan apa saja yang menjadi faktor ekstrinsik pada pertumbuhan tulang. Ekstrinsik ya. Wih. Ekstrinsiknya dari luar ya berarti ya. Ya. Oke, sudah. Wih, langsung jawabannya. Wih, banyak dok. Oh, enggak. Langsung dok, pertanyaan ke-1 nih. Betul ya? Diet dan aktivitas. Gimana dok, masuk nggak ini? Diet dan Aktivitas. ya betul. Betul. Bunda Retno ya. Kalau yang tadi saya lihat ada yang boleh jawab, langsung chat ke admin ya. ada yang jawab hormon sama gen, itu intrinsik ya. Nggak bisa kita utak-atik. Oh, itu ya, itu intrinsik ya. Oke. Bunda Retno boleh ikutan lagi nggak? Jangan ya. Sekali aja ya, Bunda Retno ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, oke. Ya, Kedua, dok. bentar. Sebutkan berapa ya? Sebutkan 3 jenis sumber vitamin D. 3 macam, bukan 3 jenis. 3 macam vitamin D. Vitamin D. Mana nih? Woi, swish. 3 jenis gampang lah, 3 vitamin D. Enggak 12 ya, 12 kebanyakan ya dok ya.
Oke, Dok, udah ada nih pertanyaan nih ya. Udah ada yang pertama nih langsung. Ada jawabannya brokoli, kacang-kacangan, susu. Betul nggak? Brokoli, Kacang-kacangan ah, sama susu. brokoli, kacang-kacangan sama susu. Susu. Kayaknya agak kebalik ya. Agak kebalik. Kurang berarti ya jawabannya. Kurang. Yang kedua. Ini apa? Kamarwel. Apa kamarwel? Oh, karamel. Karamel. Ah, Eh, matahari mungkin ya. ya. Matahari dan telur. Karam, karamel, karamel tuh basicnya kurang. Kurang. Oke, lanjut. Ada tuna, telur, dan matahari. Nah, ini benar. Tuna, Ini, telur, dan matahari. Kalau yang tadi ini yang dari pertama itu sumber kalsium. Yang pertama tadi jawaban pertama. yang brokoli kacang-kacangan susu Ya, ya. itu sumber kalau di presentasi saya itu sumber kalsium. Oke, sip. Ini yang betul ada dari Kang Arta. Hmm, Kang Arta boleh langsung chat ke admin ya. telur dan matahari ya. Betul, telur, tuna, matahari. Cakep. Iya, Arta. Ya, Oke, baru dua dong. itu lagi ya. Masih ada. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Sebutkan faktor resiko penyebab defisiensi vitamin D. Ya, saya kasih clue-nya. Tadi presentasi saya ada 3 Ada tiga. penyebab. Defisiensi vitamin D. Ya, Coba. ada 3. Ada tiga. Saya kasih kisi-kisi. Kasih sih ada tiga. Ini. Dok, aku boleh jawab nggak? Pengen aku juga. Coba. Ya, ini ada dok. Ini tulang kropos tidak. Tiga ya dok ya, ada tiga ya. Ya, Tiga-tiganya harus disebutin. iya. Oke, ini ada rokok. Mana teh kok hilang lagi? Ini banyak yang chat jadi ketumpuk. Gak bisa di stop dong. Oke nih, ada tulang kropos yang cuma satu. Terus Hmm, ada pertumbuhan terhadap gigi, tidak, belum, baru satu. Ini ada rokok, asupan kurang, sama genetik. Masih kurang bukan, dong? Masih bukan. kurang ya? Masih kurang. Ada lagi pertanyaan jawabannya. Asupan kurang, paparan warna kulit, baru dua dong. Paparan apa? Paparan warna kulit. Paparan Paparan kurang, terus warna kulit. Asupan kurang, kurang. paparan kurang, dan warna kulit. Paparan kurang. Paparan, aduh, wah paparannya kurang dikit lagi. Udah bener sih Kurang itu dikit lah. ya, betul ya dok ya? Paparan, ya paparan sinar matahari ya. Nah, lagi dok, Itulah, berarti ini belum ya. Ini ada bukan. obesitas belum. Langsung mana nih? Nah, ini ada nih. Selanjutnya ada warna kulit, kurang sinar matahari, dan asupan kurang. Nah, itu lebih lengkap. Lebih lengkap? Ya, Aman itu dok? lebih lengkap. Benar, benar. Kalau tadi paparan, paparannya Nah, apa ya? aman Kurang, berarti kurang ya. pas. Mm-mm. Oke, dari Kang Ridwan. Kami piano asa Dari Kang Ridwan nih. Kang Ridwan, boleh chat ke admin ya. sholat rumah Oke, Kang Ridwan boleh chat ke admin. Ini kropos penyakit. Aduh, saya kapan betul? Ini pertanyaannya dari atas dulu ya, Bunda ya, Bunda Ana ya. Oke dok, baru tiga dok. Dua lagi. Lagi ya. Oke. Dua lagi dok. Siap-siap, dengarkan lagi. Sebutkan efek samping dari kekurangan kalsium. Nah, Sebutkan dari efek presentasi samping. saya ada 2. Saya kasih Ada kisi-kisi dua. ada 2 efek samping kekurangan kalsium. Ya, oke, efek samping kekurangan kalsium ada dua katanya. Nanti udah malam. Tuh Oh, sebentar. kita lihat dulu. Aduh, Aduh, ini banyak. Aduh, ketutup lagi. Aduh, ketutup lagi.
Mana ini? Dari mana nih? Gitu. Sip. Tunggu. Kok hilang lagi ke bawah lagi chatnya. Tunggu dok. Ini masih banyak yang ngechat ini. Nih, udah ada nih. Astagfirullah, ke atas lagi. Yang mana Kang Rian? Jadi bingung saya. Ini kurang asupan, masih kurang asupan. Nah, ini nih, ya. Hup. Nih masih kurang asupan ya. Hup, nih. Satu pengeroposan tulang, warna kulit, pemaparannya betul nih belum ini mah. Cuma yang Tulang tadi keropos. Masih yang tadi ya. Hmm. efek Oh, ini samping dari dari saya betul nih, kekurangan dari saya kalsium. betul. Nah, ini, Dok, pengeroposan dan Peng- osteoporosis. Ya, itu benar, tapi itu jawaban yang sama. Pengeroposan dan Jawabannya sama. osteoporosis itu sama. Sama, betul. Jadi cuma Jadi satu kurang itu ya. satu. Wah, Oke, lagi selanjutnya ada tulang kropos dan kardiovaskular. wah benar itu nyatet berarti dengerin saya dari Wih, bener nih, langsung nyatet nih. Dari Kang M. Grazio. Bunda apa ini Akang nih? Dari M. Grazio benar Lidian. itu langsung benar. Ya. Oke, ini boleh langsung chat ke admin ya. Boleh. Nanti terakhir. Oke, satu lagi dok. Pertanyaan terakhir ini ya. Lagi ya terakhir ya. Oke, ini terakhir. Benar terakhir. Betul. Betul ya? Betul terakhir dok. Oke. Nah, sebutkan manfaat aktivitas fisik secara rutin pada masa pertumbuhan. Pada masa pertumbuhan. Yuk, langsung. Ya, masih ada yang ngechat. Nih, ada pertanyaan pertama, jawaban pertama, pertumbuhan tinggi. Gimana? Sorry. Kita bikin dua aja. Kalau itu terlalu rancu ya. Bikin dua deh. Oh, terlalu rancu. Di cancel dulu pertanyaan ini. Cancel dulu. Sebutkan dua manfaat aktivitas fisik secara rutin. Diulang lagi. Jadi dua ya. Dari pertumbuhan dari masa apa dok? Bebas. Pertumbuhan boleh. Bebas. Di luar pubertas juga boleh. Oke, sip. 2. Manfaat ya. Di sini. Betul. 2 manfaat aktivitas fisik. Ya ampun, hilang lagi di sini kan? Oke. Mana nih? Mana? Di bawah. Oke, yang pertama rapuh, bukan ya. Yang kedua, jawaban yang kedua. Hilang terus. Masih ke bawah. Yang kedua, pembentukan massa otot, tulang, daya tahan tubuh meningkat. Itu jadi satu ya? Jadi satu. Belum. Belum dok? Masih itu betul? Pertumbuhan massa otot, tulang, daya tahan tubuh meningkat. Iya, bisa. Ya oke, itu bisa. Oke, bisa nih dari Bunda Riz. Ya, dari Bunda Riz nih. Intinya tulangnya jadi lebih kuat dan massa ototnya bertambah. Sip. Oke, Bunda Riz ini lebih cepat nih. Ya, Bunda Riz boleh langsung ke chat admin. Aduh, itu ada yang bilang kurang kuisnya, oi. Aduh. Kurang kuis. Ini udah 10. Oke ya. Belum dapat ya.
nanti di sesi gawang volume keempat insya Allah ya. Nanti sesi keempat. Oke dok, sudah mungkin ya, ini udah lumayan, udah 2 jam kurang nih ya. Mangga. Oke, kita cukupkan saja ya untuk pertanyaan dan kuis. Alhamdulillah antusiasnya sangat ramai sekali ya. Ini ramai sekali. Tadi pesertanya udah hampir 130-an ya. Alhamdulillah dok. Oke, kita tutup aja dok ya. Mungkin ada sedikit terakhir kata-kata pamungkas atau itu dari dokter? Ya, jadi sekali lagi perlu diingat buat Bapak Ibu, golden age untuk masa pertumbuhan anak itu hanya datang sekali ya. Jadi bukan hanya masa pertumbuhan ya, golden age pertumbuhan dan perkembangan anak itu hanya sekali. Jadi mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya agar pertumbuhan dan perkembangan anak itu bisa optimal. Gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sharingnya menjadi manfaat. Apabila ada kekurangan, murni dari kesalahan saya. Selebihnya apabila benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sip. Sekali Sekali lagi saya ngucapin terima kasih ya Pak Dokter atas ilmunya yang telah dibagi nih. Alhamdulillah kita dapat ilmu baru ya, Ayah Bunda, coach sama manajer dapat ilmu baru. Ini sangat membuka wawasan kita semua ya. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada dokter. Semoga ilmu yang dokter sampaikan bisa menjadi ladang ibadah buat dokter ya dok ya. Oke. Serta saya terima kasih. Saya belum dapat materi ya, kapan ya? Nanti kalau udah close nggak dikirim. Materinya dikirim kemana, di grup atau di mana? Boleh dikirim aja nanti materinya. Ya, nanti untuk materinya kita kirim ke grup atau Bunda kalau misalkan belum masuk grup itu bisa chat ke admin untuk materinya nanti disampaikan. Adminnya nomornya berapa Kak? Diketik aja. Udah, yang ketik lagi, saya ketik lagi ya untuk nomor adminnya. Kuisnya kurang yang cuma 5. Tadi 5, kuisis 5 dok. Bunda, jadi udah 10. Iya, saya jawabnya udah lengkap tapi terkait nggak dipilih. Iya, ini jawabannya dari yang paling tercepat dok, tercepat ya Bunda ya. Ini dari langsung tercepat nih ya, tercepat ngetik langsung dipilih, yang salah langsung ke bawah ya dok ya. Insya Allah ya. Oke, ini Bunda untuk nomor adminnya udah dicatat di chat ya. Iya, siap, sama-sama Bunda. Oke, ya, saya tutup aja ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke peserta yang telah hadir, telah meluangkan waktunya, udah berpartisipasi dalam diskusinya, dalam pertanyaannya, dalam menjawab pertanyaannya. Ya, saya sebagai panitia saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata, salah tindakan. Semoga termaafkan untuk kita semua. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan tetap kita bisa hidup dengan sehat ya sehari-hari untuk anak kita nanti. Ya, itu aja mungkin sampai jumpa di gawang volume keempat ya. Insya Allah kita akan ada nanti akan info lagi untuk gawang keempat lagi ya. Saya ucapkan tetap sehat, terus belajar demi masa depan yang lebih baik. Saya tutup webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Pak Heri. Ya, boleh atur dok. Ya. Dokter atur nuhun pisan. Dok. Waalaikumsalam. Siap, nuhun pisan Kang Heri. Nah, dokter. sampai ketemu di lapang. Siap. Diantos. Nuhun. Bisa mi. Oke, langsung tutup aja ini. Langsung tutup ya.